Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Jadi semuanya adanya di desa-desa kecil dan 70% dari packers kami adalah perempuan. Dengan petani-petani kami sekitar 798 itu sudah terregistrasi, sudah punya registrasi kebun. Selain 3.000 petani micro farmers atau smallholder farmers yang juga bekerja sama dengan kami. Sejauh ini kami punya dua standarisasi. Yang pertama adalah sertifikasi dari Global GAP atau Good Agricultural Practices dan juga SMETA, SENDEX, yaitu sertifikasi untuk ethical trade seperti itu karena ini adalah sertifikasi yang kami butuhkan untuk melakukan pengiriman-pengiriman kami ke berbagai negara, yaitu ke 23 negara di kalau kita bisa bilang 5 tempat benua ya pada saat ini. Market terbesar kami pada saat ini di Eropa, terutama misalnya ke Belanda, ke Prancis, ke Inggris, ke Jerman dan sebagainya. Tapi kami juga melakukan pengiriman ke Timur Tengah, ke Rusia, ke Asia, sempat melakukan pengiriman ke Australia, New Zealand dan juga ke Kanada. Nah, ini adalah produk-produknya ya, teman-teman, ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya. Buah-buah yang selalu kita lihat biasanya ada di sekitar kita di pasar-pasar, manggis, salak, kelapa, jeruk purut, buah naga, mangga, jambu, dan sebagainya. Terutama salah satu buah yang unggulan kami memang adalah manggis. Nah, ketika kita bicara tentang potensi pasar Indonesia itu seperti apa sih gitu buah-buahnya itu di dunia. Eh, saya mempunyai satu data dari Kemendak, yaitu bahwa ternyata permintaan buah tropis dunia itu selalu tumbuh. Tumbuhnya lumayan 8,7%. Dan hampir semua jenis produk buah tropis itu mengalami peningkatan. Misalnya seperti alpukat, dia tumbuhnya sangat amat tinggi. Durian, lalu kemudian ada jambu, mangga, manggis, jeruk. Dan semua ini adalah buah-buah yang sebenarnya tumbuh di negara Indonesia. Nilainya juga cukup baik, cukup berkembang setiap tahunnya, trennya itu selalu meningkat. Nah, itu buah-buah yang memang sebenarnya ada dan diproduksi di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat di sini adalah Indonesia adalah salah satu produsen buah eksotis, buah tropis terbesar dunia. Kita kurang lebih sekitar nomor 3, ada di top 10-nya seperti itu. Tetapi ketika kita bicara tentang ekspornya, kita nggak ada di top 10-nya gitu. Artinya banyak buah Indonesia yang produksinya melimpah, tetapi kemudian tidak memenuhi pasar ekspor, tidak masuk pasar ekspor. Nah, kendalanya apa aja sih teman-teman di sini? Eh, ada beberapa hal yang kita lihat menjadi masalah sehingga kemudian buah Indonesia itu secara kualitas, secara produk itu tidak kemudian bisa membanjiri pasar internasional. Yang pertama adalah kalau kita lihat bentuk kebun di Indonesia itu berbeda dengan bentuk kebun misalnya di Thailand atau di Vietnam dan sebagainya atau di Cina seperti itu. Biasanya kebun-kebun kita kecil seperti itu ya. Biasanya satu petani itu punya lahan itu kurang dari setengah hektar, kurang dari 1 hektar. Lalu kemudian di dalamnya isinya macam-macam seperti itu, sehingga kemudian tidak terasa menguntungkan buat petani untuk kemudian merawat si kebun tersebut. Akibatnya si kebun itu kemudian hasilnya semakin menurun tahun ke tahun sehingga semakin dibiarkan begitu saja sehingga kemudian petaninya pergi mencari pekerjaan di tempat lain sehingga jadi kemudian tanahnya itu hasilnya itu lebih banyak yang sifatnya tidak masuk untuk kualitas ekspor dibandingkan yang masuk. Lalu kemudian yang kedua, semakin banyak sebenarnya di dunia ini membutuhkan untuk sertifikasi. Seperti tadi kita bicara tentang Global GAP. Global GAP, Good Agricultural Practice itu seperti apa sih? Itu menjamin bahwa pangan atau produk yang kita hasilkan, yang kita kirim itu aman, itu diproduksi dengan baik dan bisa memiliki ketelusuran. Nah, kalau kita bicara tentang sertifikasi ini masih sangat amat sedikit dibandingkan negara-negara lain yang memiliki kebun yang memiliki sertifikasi internasional seperti Global GAP. Padahal itu ada menjadi salah satu syarat sehingga kemudian meskipun buahnya bagus, buahnya kualitasnya tinggi, tapi kalau tidak punya sertifikasi akhirnya tidak dapat dikirim. Yang ketiga itu kalau kita lihat adalah masalah dengan teknologi, dengan pengembangan teknologi yang ada seperti itu. Nah,
Misalnya itu adalah eh, kondisi teknologi pada saat ini di mana buah-buah tropis di Indonesia itu hampir semuanya itu tidak mempunyai ketahanan yang tinggi, ketahanan yang lama, sehingga harus dikirimnya dengan pesawat. Nah, permasalahannya dengan ketika dikirim dengan pesawat, harganya menjadi mahal. Sedangkan kalau kita bicara tentang alpukat yang datang dari negara-negara Amerika Latin, Amerika Selatan, mereka semua itu kebanyakan dikirim dengan kondisi dengan kontainer sehingga harganya murah lalu kemudian bisa kemudian dicoba oleh banyak orang. Nah, kalau buah-buah kita nggak bisa belum bisa tahan 40 hari, 50 hari dalam perjalanan sehingga memang masih diperlukan banyak introduksi teknologi untuk kemudian memperpanjang umur simpan si buah tersebut. Selain itu juga sistem pertanian kita masih sangat konvensional sehingga kemudian secara kualitasnya sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Yang keempat memang dari sisi pendanaan seperti itu karena kembali lagi ketika kita bicara kemudian lahannya itu kecil-kecil sebagai eksportir itu harus ngambil buahnya itu jauh-jauh ngumpulin buah dari setiap area yang kemudian harus dikumpulkan sehingga kemudian secara biayanya itu meningkat sehingga kemudian secara harga tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nah, tetapi kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk kemudian mengatasi berbagai permasalahan ini? Kita balik lagi melihat sebenarnya apa sih yang dicari oleh para importir, Pak, audiens kita di luar negeri. Jadi kita lihat lagi sebenarnya oke, itu adalah kendala-kendala yang ada di Indonesia, bagaimana dengan kendala-kendala yang ada di luar negeri? Kita berusaha memahami ada 4 hal yang kemudian kita temukan sebagai permasalahan impor dunia ketika kita bicara tentang buah segar. Yang pertama adalah balik lagi, sertifikasi seperti itu. Karena ini adalah sesuatu yang dicari. Kalau nggak ada sertifikasinya, maka nggak bisa melakukan pengiriman meskipun buahnya bagus. Yang kedua, yang juga sangat penting adalah kontinuitas dari si supply itu sendiri. Nah, pada saat ini buah itu kan musiman ya, teman-teman semua. Eh, Kalau kita bicara tentang buah yang musiman, berarti akan ada pada saat mereka melakukan penjualan buah, ada masanya mereka tidak mempunyai suplai buah tersebut. Padahal ketika kita bicara market, kontinuitas itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka sudah marketing, sudah promosi, sudah mengenalkan tentang buah ini begitu luar biasa, giliran orang-orang udah mulai kenal, orang udah mau beli, musimnya habis gitu. Akhirnya nggak jualan lagi, nunggu tahun depan harus mengeluarkan biaya marketing lagi, harus diingatkan lagi dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu tantangan dari para importir. Yang ketiga, semakin besar pada saat ini bicara tentang isu pestisida gitu. Jadi setiap saat buah kita kalau dikirim ke Eropa itu dites, lalu kemudian ini nggak mencapai masalah-masalah yang mulai muncul terutama ketika kita bicara tentang praktik pertanian yang non organik seperti itu. Nah, yang keempat balik lagi buah-buah tropis. Kalau kita bicara tentang buah, teknologi tentang buah itu banyak, tentang apel banyak, tentang anggur banyak, tentang alpukat saja sudah mulai banyak. Tapi kalau kita bicara buah tropis, buah manggis, buah salak, masih sangat sedikit sekali eh, pengembangan teknologi di buah-buah tersebut sehingga kemudian buahnya itu harus dikirim dengan pesawat harganya menjadi mahal sehingga kemudian mengurangi eh, minat orang untuk kemudian mencoba buah tersebut. Nah, mengetahui 4 hal ini kita lihat lagi, kita balik lagi kira-kira Indonesia ini bisa nggak menjawab tantangan tersebut terlepas dari kondisi yang ada. Yang pertama tadi kita bicara tentang kualitas dan sertifikasi, yang mana itu juga merupakan satu tantangan di Indonesia. Maka yang kita lakukan adalah ini menjadi satu hal yang tidak bisa ditawar. Memang harus kita penuhi untuk punya global gap dan sertifikasi yang dibutuhkan. Eh, Kami selalu bertanya kira-kira butuh sertifikasi apa, lalu kemudian kita lihat lagi, kita balikan lagi, bisa nggak teman-teman mitra petani, teman-teman packers di packing house itu memenuhi kebutuhan sertifikasi tersebut. Ini sesuatu yang tidak bisa kita tawar seperti itu. Jadi memang harus sesuatu yang kita penuhi. Lalu kemudian yang kedua ketika kita bicara tentang supply, kontinuitas supply seperti itu. Nah, ini adalah salah satu keuntungannya Indonesia. Karena negara Indonesia itu sangat luas, seperti itu, tidak ada
kepulauan yang lebih luas dibandingkan Indonesia, maka sebenarnya musim kita itu juga agak bergeser dari satu pulau ke pulau lain. Musim hujannya Sumatera sama Jawa itu beda-beda tipis sedikit. Dan itu kemudianlah yang mempengaruhi musim buahnya juga di Indonesia. Sehingga kalau kita mau telusuri, maka sebenarnya kita bisa mengekspor buah manggis sebagai contoh itu sepanjang tahun. Bukan karena pohon manggisnya sepanjang tahun berbuah, tetap pohon manggis itu buahnya 2 sampai 4 bulan seperti itu, tapi karena dia bergeser dari satu area ke area yang lain, kita bisa ikuti musimnya sehingga kemudian kita bisa menciptakan musim sepanjang tahun dari Indonesia. Nah, itulah kenapa kemudian kami punya packing house di beberapa tempat di berbagai titik di Jawa, Sumatera, Jawa, dan Bali dan kami juga bekerja sama dengan petani di sepanjang area tersebut supaya mereka bisa memproduksi buah dengan kondisi yang baik, yang stabil kualitasnya sehingga kemudian bisa membawa nama Indonesia. Yang ketiga tentang pestisida. Nah, ini juga jadi salah satu keuntungannya Indonesia. Karena pertaniannya sifatnya konvensional, jarang menggunakan pestisida, jarang dipupuk juga sebenarnya. Maka kan kita selalu mengajak teman-teman petani kita untuk mempertahankan metode organik, pakai pupuk kimia yang susah didapat, apapun juga yang ada di kebun kita, sampah organik kita olah menjadi pupuk kompos dan dicampur dengan pupuk kandang misalnya. Caranya menjaga supaya tidak terlalu kena hama dan sebagainya. Salah satu kan keragaman hayati di dalam tersebut. Jadi tetap dipertahankan metode polikulturnya sehingga kemudian masing-masing bisa menjaga mempunyai ketahanan resiliensi yang lebih tinggi di dalam kebun tersebut seperti itu. Lalu yang keempat ketika kita bicara tentang teknologi tadi, nah ini yang menarik. Kami sekarang lagi punya R&D sendiri untuk pre-harvest dan post-harvest. Fokusnya adalah kami mau memperpanjang umur simpannya buah itu sehingga sampai 45 hari atau bahkan kalau bisa 60 hari. Tujuannya adalah jika kami bisa menemukan cara melakukan umur simpan ini, kami bisa punya harga yang lebih kompetitif di pasar, lalu kemudian bisa akses market yang lebih besar, dan juga bisa sourcing dari daerah-daerah yang lebih jauh lagi di Indonesia. Karena pada saat ini kami terbatas di 3 pulau, Sumatera, Jawa, dan Bali, karena pelabuhan ekspor pada saat ini masih banyak sekali berpusat di daerah Jawa. Nah, itulah yang kemudian kami muncul dengan tagline All Year All Natural, menggambarkan bahwa kami punya supply continuity dengan kualitas yang sama, dengan kualitas yang stabil, eh, dan natural. Jadi sudah pasti menggunakan metode-metode yang alami, premium exotic tropical fruits from Indonesia. Nah, mungkin di situ sharing kami, sharing saya pada malam ini, mungkin kita bisa lebih seru lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua, nantinya bisa diskusi bareng-bareng. Terima kasih banyak, Ibu.